Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang kami hormati Sesmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang kami hormati Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama Kementerian dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yang kami hormati para sekretaris daerah provinsi dan Bapak Ibu sekalian, para pejabat tinggi madya dan pratama di Kementerian Pan-RB yang kami hormati. Kalau tadi Pak Menteri membacakan pantun, ya, saya coba berusaha untuk memulai dengan pantun juga. Para hadirin, hadir acara dengan wajah ceria. Datangnya juga tidak sendiri. Apa kabar hadirin sekalian? Selamat datang di rapat koordinasi fungsional hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diperkenankan untuk hadir dalam acara disampaikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau seharusnya menjadi keynote speech dalam acara sosialisasi hari ini, namun beliau melaksanakan tugas di Makassar, menugaskan kepada kami untuk hadir dalam acara sosialisasi Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga menyampaikan salam taksim dari Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Ibu sekalian para peserta Rakornas, karena Bapak Menteri Dalam Negeri saat ini sedang melaksanakan tugas di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB pada pagi hari ini, yang akan memberikan penjelasan dan pencerahan bagi kita semua dalam mengelola jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hadirin yang saya hormati, sesuai amanat RPJMN 2019-2024, terdapat 2 dari 5 program prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024 yang sangat terkait dengan pengelolaan birokrasi kita, yakni yang pertama adalah pembangunan SDM yang diterjemahkan dalam berbagai kebijakan untuk memastikan SDM kita yang berkinerja tinggi, dinamis, terampil dan menguasai teknologi, serta penyederhanaan birokrasi yang diterjemahkan dengan memangkas rantai birokrasi menjadi 2 level. Penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, serta penyesuaian mekanisme sistem kerja birokrasi. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap transformasi institusi pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional diharapkan dapat memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi dan transformasi institusi pemerintahan yang sedang dan terus kita laksanakan. Mindset pejabat fungsional harus berubah dari hanya berorientasi pada angka kredit menjadi orientasi kinerja yang lebih lincah, dinamis, produktif, dan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja institusi. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Dalam Negeri melihat bahwa kebijakan transformasi jabatan fungsional adalah sebuah momentum transformasi SDM, aparat
mana jabatan fungsional menjadi vokal poin dalam delivery kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang kami miliki, 77% Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dapat diimplementasikan dengan baik, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki mayoritas komposisi ASN di Indonesia saat ini. Pelajari, pahami, dan konsultasikan kepada Kemendagri maupun Kemenpan RB terkait dengan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang baru saja terbit. Satu hal yang penting dari terbitnya Permen PAN RB ini adalah pejabat fungsional tidak boleh lagi disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik kepada masyarakat maupun terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Ini adalah momentum kita untuk membangun birokrasi yang lebih lincah, fleksibel, dan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih prima. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendukung pengelolaan jabatan fungsional yang akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan birokrasi pemerintahan kita, pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas jabatan fungsional tentu perlu untuk terus dilaksanakan. Bagi pemerintah daerah, sudah ada rambu-rambu yang diberikan pada Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah dimaksud. Sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ketentuan ini tentu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi para pejabat fungsional. Pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia kita adalah sebuah investasi. Pemda tidak perlu ragu untuk melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi, terutama bagi para pejabat fungsional di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berharap agar ikhtiar kita dalam pengelolaan jabatan fungsional dapat mengantarkan birokrasi kita menjadi lebih bermodel holokratik seperti di negara bagian Washington DC yang sukses menerapkan struktur pemerintahan yang lincah dan profesional. Sebagaimana pula sistem kerja yang kita dambakan dari implementasi Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja aparatur sipil negara maupun peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai payung hukum digitalisasi seluruh unsur pemerintahan yang ada saat ini. Hadirin yang saya hormati, Kemendagri bersama dengan Kementerian PAN RB juga telah melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi kepada 497 daerah dari target 498 pemerintahan daerah di Indonesia. Keseluruhan capaian penyederhanaan birokrasi ini merupakan suatu hal yang sangat patut kita apresiasi bersama sebagai upaya nyata penyederhanaan birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk mentransformasi birokrasi ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan ini tentu membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, pemerintah pusat dan daerah,
untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan birokrasi yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Kementerian Dalam Negeri berharap agar para kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di daerah mampu memimpin orkestra pengelolaan pejabat fungsional dengan merubah pola dan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan fleksibilitas. Pejabat fungsional juga jangan lagi terbawa dengan suasana dan nuansa kerja sebagai pejabat struktural yang hierarkis dan kaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, segera lakukan penyesuaian dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun seluruh stakeholder terkait dengan penerapan pengelolaan jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini. Berikan dukungan bagi sistem kerja baru dengan memberikan jaminan dan ruang bagi pejabat fungsional untuk terus memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Kemendagri juga mendorong percepatan kebijakan mengenai penyelarasan penghasilan antara jabatan fungsional dan jabatan administrasi bagi pemerintah daerah dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lebih lanjut, para kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di daerah diharapkan dapat memberikan perhatian dan prioritas pada aspek pengembangan kompetensi para pejabat fungsional sesuai Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Terakhir, saya juga mengajak segenap rekan-rekan dari kementerian dan lembaga yang menjadi instansi pembina jabatan fungsional untuk dapat memberikan pembinaan, arahan, dan petunjuk yang lebih sederhana, komunikatif, responsif, aplikatif, dan mudah dimengerti bagi pengelolaan jabatan fungsional di instansi pemerintah, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertemuan kita hari ini merupakan sebuah langkah positif yang perlu kita sambut dengan semangat dan optimisme yang tinggi dalam rangka reformasi sumber daya manusia birokrasi di Indonesia. Kita semua berharap agar terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dapat benar-benar menjadi momentum perubahan pola kerja, budaya kerja, dan sistem kerja birokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan berkelas dunia, sebagaimana yang telah dicita-citakan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan melindungi segenap langkah dan usaha yang kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya buka dengan pantun, ya saya ingin coba untuk menutup dengan pantun. Setelah hujan, hadirlah pelangi. Pelangi sembunyi di balik awan. Tekatkan semangat kerja yang melayani demi kejayaan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk keynote speech yang disampaikan oleh Bapak John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu untuk acara selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa acara sosialisasi Permen 1 2023 merupakan lanjutan dari revisi Permen 13 2019 dan Peraturan BKN yang mengatur tentang pembinaan teknis jabatan fungsional. Hal ini perlu dilakukan seiring adanya penyederhanaan birokrasi, maka diskusi kita hari ini akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu apa yang membedakan antara Permen 13 2019 dengan Permen 1 2023.
dan sehubungan dengan peraturan BKN selaku turunan Permen 1 2023 akan disusun. Untuk itu kita juga akan mendengarkan poin-poin yang nantinya akan diatur di peraturan Kepala BKN terkait hal tersebut. Sebagai materi akan disampaikan terkait kebijakan transformasi Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dan sebagai lanjutannya juga akan dijelaskan terkait penyesuaian pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB 1 2023. Hadir sebagai narasumber adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Bapak Alex Denny, dan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Bapak Haryomo Dwi Putranto, yang mewakili dari BKN. Untuk itu, kepada Bapak berdua kami undang untuk ke depan. Dan untuk diskusi hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Bapak Aba Subagia. Kepada Bapak sekalian kami silakan. Baik, sambil menunggu Pak Alex untuk bergabung, Pak, kami akan ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pan-RB untuk kehadirannya di hari ini yang telah menyampaikan sambutan dan pembukaan. Kami silakan Pak Menteri Pan-RB untuk dapat meninggalkan ruangan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Seiring dengan Pak Menteri, kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kelihatannya semua narasumber dan moderator sudah siap. Pak Aba Subagia, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin datang pakai anggaran perjalanan. Jangan lupa SPPD-nya ditanda tangan. Sebelum narasumber menyampaikan paparan, mari kita beri tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Deputi SDM Aparatur, Pak Alex Denny. Ini tentunya sudah dikenal oleh teman-teman semua. Sudah melanglang buana dari korporasi satu ke korporasi yang lain. Pernah di Kementerian BUMN. Mudah-mudahan masuk ke Menpan. Gaji kita seperti gaji BUMN. Sebab itu nanti Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak Deputi ini menggagas berbagai perubahan ya di dalam tata kelola manajemen ASN kita, termasuk ada satu rancangan pemerintah yang akan membawa kita semua kepada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Termasuk salah satunya adalah tadi disampaikan Pak Menteri kaitan dengan transformasi jabatan pelaksana, sistem penilaian kinerja dan transformasi jabatan-jabatan fungsional ya. Di sebelah kiri saya juga sudah hadir Pak Haryomo Dwi Putranto. Beliau adalah Deputi PMK. Jadi kalau di BKN ini dikenalnya sebagai Menko PMK-nya BKN. Ya. Jadi Deputi PMK, Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Nanti beliau akan menyampaikan poin-poin penting karena ada amanat khusus di dalam Permentan 1 2023 itu yang harus disusun secara teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah nanti Bapak Ibu silakan memberikan masukan terhadap teknisnya karena sedang disusun ya Pak Yomo, ada 7 mandat Pak ya yang diberikan kepada BKN.
tadinya itu 3 mandat, karena beliau waktu harmonisasi 3 hari ikut secara terus-menerus, mandatnya jadi 7 gitu ya. Jadi itu nanti ada beberapa hal nanti yang harus kita atur di sana, termasuk pola penilaian kinerjanya. Nah, oleh sebab itu nanti Pak Deputi SDM, Pak Alek akan menyampaikan pokok-pokok perubahan apa yang cukup signifikan yang saat ini menjadi persoalan. Apakah angka kredit bagi sebagian orang masalah, mungkin bagi sebagian orang juga nggak ada masalah kan gitu ya. Tapi yang banyak yang masalahnya gitu ya. Makanya kita selesaikan. Kemudian juga butir kegiatan yang mengikat dan sebagainya itu seperti apa? Penilaian kinerja kita seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti mungkin Pak Deputi akan menyampaikan. Juga teman-teman sekalian, kami juga sudah menyiapkan buku, gitu boleh ditayangkan buku dan chatbotnya untuk si Pandai yang bisa Bapak Ibu akses, ya. Termasuk ada kurang lebih dari 100 pertanyaan yang sudah kita akomodir ya Pak ya di dalam chatbot. Kemudian juga buku yang bisa Bapak Ibu download di sana, ya. Termasuk apabila akan berdiskusi, berkonsultasi dengan teman-teman semua, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada lebih dari 100 pertanyaan. Nanti silakan di-download di chatbot si Pandai juga sudah ada. Yang si Pandai boleh, ya itu juga sudah disiapkan. Nanti Bapak Ibu di dalam forum ini lebih kepada penyampaian informasi berbagai hal perubahannya. Nanti juga akan ada coaching klinik dan sebagainya untuk bisa melakukan pendalaman secara teknis. Nah, oleh sebab itu untuk menyingkat waktu kepada Pak Deputi, untuk yang pertama kali kami persilakan, kurang lebih waktunya 20 menit gitu ya. Kalau lebih saya ingatkan, karena kapan lagi saya mengingatkan seorang Deputi. Ya, kami persilakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan-RB dan Wamendagri yang sudah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Pak Kepala BKN, Sestamalan, Bapak Ibu Sekjen, Sestama, Sesmen, Sesda, Provinsi, Kabupaten, Kota, baik yang hadir secara fisik pada pagi hari ini maupun yang hadir melalui Zoom dan YouTube channelnya Kemenpan RB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat tahun baru, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Selamat tahun baru Imlek juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan Gong Sifa Choi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sibuk menonton Piala Dunia. Boleh slide-nya, saya ditunjukkan seorang yang sudah berjuang 5 kali Piala Dunia, akhirnya baru juara pada perhelatan yang kelima. Ini semangat persistensi yang mestinya kita tiru semangatnya. Ilustrasinya, habis merayakan Piala Dunia dia murung. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Mau cuti? Ini kira-kira ilustrasi yang kami dapatkan feedbacknya, berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan termasuk Bappenas. Kemarin kami dengan Sekjen Bappenas rapat setengah kamar, lalu menyatakan ini tim saya ada yang cuti karena mau ngisi dupak. Teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah ada small step yang kita lakukan. Memasuki awal 2023, kita kurangi keruwetan jabatan fungsional dengan menghilangkan dikotomi antara pentingnya SKP dengan pentingnya dupak bagi seorang pejabat fungsional. Jadi mudah-mudahan ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sebagian kecil, bahwa birokrasi itu berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kita bicara manajemen SDM, masyarakat kita adalah internal customer. Internal customer kita adalah para pegawai kita sendiri. Reformasi bukan tumpukan kertas, dupak itu lumayan tebal, kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu, dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13
Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ada sekitar 2 juta pejabat fungsional. Kami melakukan quick survey di kedeputian saya dan termasuk telepon-telepon sana-sini. Berapa sih waktu yang teman-teman gunakan dalam 1 tahun untuk mengisi dupak? Ada yang bilang 1 hari selesai. Ada yang bilang 3 hari selesai. Tidak sedikit yang bilang 7 hari, 9 hari, dan 10 hari. Kita ambil 2 hari saja. Kalau rata-rata pejabat fungsional mengisi dupak 2 hari saja. 2 hari itu setara dengan 1% hari kerja efektif. Karena hari kerja efektif itu 260 hari dalam setahun kalau kita tong libur. Jadi kira-kira kalau 2 hari itu setara dengan 1%, artinya kita merekrut 20.000 JF hanya untuk mengisi dupak sepanjang tahun. 20.000 Bapak Ibu. Tanpa sadar kita. Belum lagi tim penilai internal angka kreditnya. Belum lagi tim evaluasi di instansi pembina dan lain-lain. Ini paling tidak 20.000 pegawai sepanjang tahun hanya mengisi dupak saja. 1% dari 2 juta. Nah, kita mau menuju ke sana. Dynamic governance. Tetapi kita masih dijebak nih oleh rule based. Sulit sekali kita loncat ke sana. Bahkan di diskusi internal kami di Kemenpan RB nggak gampang kita mau loncat ke sana. Iya Pak Alex, ini permennya nggak bisa karena PP-nya ngaturnya begitu. Waktu kita bahas PP, nggak bisa Pak PP-nya, undang-undangnya ngomongnya begitu. Kita diikat terus pada saat kita disuruh tarung ke sana. Karena itu penting sekali enabler ini kita percepat. Teknologi dan regulasi harus jalan dengan cepat agar kita nggak kebelenggu oleh rule-based bureaucracy ini, Bapak Ibu. Nah, ini tema yang diangkat oleh Bapak Presiden, diperintahkan kepada Menpan RB untuk mengkoordinasikannya. Bagaimana birokrasi itu bersifat tematik. Kemiskinan, investasi, dan bicaranya digitalisasi administrasi pemerintahan. Struktur digital, budaya digital, kompetensi digital, dan seterusnya, dan seterusnya. Digital bicaranya apa sih sebetulnya? Digital sendiri kan mindset yang memampukan orang melakukan sesuatu kapanpun, dimanapun, dengan device apapun, untuk kepentingan apa? Menjawab kebutuhan customer yang bergerak dengan sangat cepat. Ekspektasi yang berubah dengan sangat cepat. Karena itu tadi Pak Menteri sudah menceritakan ada 3 agenda transformasi besar. Pertama, organisasinya dibuat lincah, yang tadinya hierarkis sekali, layernya dipendekin, harapannya organisasinya lincah. Tetapi ternyata belum bisa lincah. Kenapa? Karena jabatannya belum lincah. P6 itu, yang nomor 6, jabatan kita belum lincah selama ini. Pelaksana saja 3.000 kita kotak-kotakkan pelaksana itu. Berarti harus ada persetujuan formasi untuk 3.000 nomenklatur. Dan kalau orang harus pindah dari sini ke sana, harus di-create dulu formasinya. Bayangkan Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah, lalu nomenklaturnya dibuat sangat rigid. Cuci piring, cuci baju, setrika, kebon, cuci mobil. Kalau dari cuci mobil mau ke kebon, harus di-create dulu jabatan atau formasi kebonnya. Baru bisa orangnya direkrut untuk kebon. Nah ini sekarang alhamdulillah akhir tahun yang lalu Permenpan yang mengatur jabatan pelaksana sudah selesai atas bantuan kawan-kawan semuanya. Dari 3.114 tadi tinggal 3 saja kelompoknya. Clerk, operator, teknisi. Jadi mau dia tukang kebun, cuci mobil, itu sama di luar ruangan. Ya, mau dia cuci piring, cuci baju, sama. Itu di dalam rumah. Selesai 1 Pak. Kemudian lagi rancangan jabatan fungsional yang akan berdampak kepada 2 juta lebih pegawai kita di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama kita juga melakukan transformasi, digitalisasi, pelayanan publik maupun proses bisnis internal kita melalui SPBE. Dan arsitektur SPBE ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden melalui Perpres dan ini sedang dikebut. Jadi pada saat yang sama tentu fondasinya mesti kita perkuat.
kita mau ngebut kalau pondasinya nggak kuat, barangkali nanti bangunan yang dibangun itu kropos. Itulah sebabnya 2021 pondasi core value ini kita perkuat Bapak Ibu. Selama ini setiap KL punya values-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak pindah dari satu KL ke KL lain harus menyesuaikan core value-nya. Hitung-hitung ada ratusan instansi pemerintah yang kalau ganti PPK-nya, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti menteri, core value-nya bisa diganti. Jadi ratusan kali kita panggil konsultan untuk memformulasi core value, ratusan kali kita melakukan sosialisasi, dan ratusan kali kita cetak banner, dan kemudian PPK berikutnya ganti core value itu. Sekarang hanya Bapak Presiden yang bisa ganti core value-nya. Ya, kalau Bapak mau ganti ya Bapak jadi presiden aja dulu. Mudah-mudahan kokoh dia. Jadi kita berhemat bukan hanya biaya, tetapi sustainability dari budaya kerja dalam jangka panjang. 2022 kita tuntaskan tadi pelaksana melalui Permenpan 45 2022, angka keramat juga di akhir tahun. Lalu Permenpan 13 kita revisi menjadi Permenpan 1 2023. Ini dampaknya juga akan dirasakan oleh 2 juta lebih pegawai kita. Organisasi yang hierarkis, harapannya agile seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa agile seperti itu kalau butir-butir kegiatan kita sudah didefinisikan di depan oleh instansi pembina yang nun jauh di sana. Padahal yang membutuhkan kinerja kita adalah pimpinan kita. Nah ini didukung oleh Permen 1 2023 yang sebentar lagi kita akan sosialisasikan. Jadi intinya Bapak Ibu, kita menuju ke sana. Kita membuat permen yang memungkinkan kita bekerja anytime, anywhere, anyhow, at any devices. Fokusnya ke output, bukan lagi ke input. Bisa custom, JF yang sama bisa diberi tugas yang berbeda oleh pimpinannya karena kebutuhan organisasinya berbeda. Tidak lagi ditentukan oleh predefine-nya, job desk-nya yang rigid, butir-butir kegiatannya yang rigid. Dan fokus kita adalah adaptive learning-nya, bukan lagi ke standar kompetensinya. Karena setiap tugas membutuhkan kompetensi yang berbeda dan harapannya adalah JF-nya belajar dengan cepat untuk memenuhi tugas itu. Belum sempurna Bapak Ibu, karena tadi masih ada cantolan-cantolan di PP yang mesti kita rapihkan juga melalui PP-nya. Ya, jadi paling tidak ada hal-hal yang sudah bisa kita lakukan melalui revisi Permen ini. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya, boleh uji kom. Tapi kalau dari anjak ke analis SDM, ke kepegawaian, itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup. Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli, tentu analytical thinking-nya diharapkan lebih tinggi, kompleks problem solving-nya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah ya, ini saya tidak melakukan simplifikasi tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak.
berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu 2 kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan. Dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permenpan 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor 1-nya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak senjelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian dupak, nggak ada lagi dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina yang tugasnya sekarang ada 19, termasuk mendefinisikan butir-butir kegiatan, menilai dan lain-lain. Ke depan lebih banyak kepada pembinaan, konten, belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kira-kira konten dan tadi Pak Abah sudah sampaikan, sudah disiapkan buku panduan yang berisi pertanyaan dan jawaban terkait dengan jabatan fungsional ini. Tetapi tentu nanti pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab akan kita siapkan lagi Q&A-nya. Dan tadi Pak Menteri sudah menyatakan pertanyaan pertama Bapak lakukan dulu kepada si pandai, kepada chatbotnya Kemenpan RB. Kalau si pandainya nggak bisa jawab, silakan hubungi tadi ya. Piket-piket kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh si pandai. Kalau masih nggak bisa, baru kita Zoom meeting. Ya, kalau perlu Bapak Ibu datang untuk datangnya mestinya ke BKN karena kami ingin lebih fokus ke policy making-nya, kemudian servicing-nya nanti dilakukan oleh kawan-kawan BKN. Ruang lingkup pengangkatan pertama, JF diberikan akses masuk dari tengah. Ini sedang kita siapkan, penyesuaian jenjang jabatan, promosi, dan lain-lain akan dipermudah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan aspek administrasi, ya kita akan masuk ke substansi lebih banyak. Kita akan fokus ke hasil kerja, ke perilaku, hasil kerja, perilaku, yang mendukung hasil kerja, kinerja organisasi. Kalau selama ini tidak ada hubungan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Tim saya kinerjanya baik semua. Ya, padahal kinerja unit belum tentu baik begitu. Coba Bapak Ibu lihat SKP-nya kawan-kawan, nggak ada yang di bawah baik, baik, sangat baik, baik, sangat baik. Ya. Kemudian predikat kinerja, Permen 46 sudah mengatur rencana kinerja tahunan. Ini mumpung Januari, segera lakukan dialog antara pimpinan dengan pegawai, one on one. Saya dengan tim saya juga one on one, Pak Abah juga dengan timnya one on one. Kemudian penilaian atasan itu jangan sampai hanya dilakukan di akhir tahun. Ya, ada yang namanya ongoing feedback di Permen 46. Kalau udah ada yang menyimpang dari target, langsung di coach, langsung di mentoring
agar tidak terlalu jauh. Karena fokus Permen 46 bukan menilai kinerja di akhir tahun, fokus dari Permen 46 adalah meningkatkan kinerja ASN. Jadi jangan tunggu akhir tahun kinerjanya jelek terlebih dahulu baru kita berikan feedback. Kamu setahun ini ngapain aja sih? Loh kan kemarin-kemarin kok Bapak nggak ajak ngobrol, kok baru akhir tahun Bapak ngomong kinerja saya jelek gitu. Ya jadi fokus kita adalah meningkatkan kinerja, bukan menilai kinerja pada akhir tahun. Kemudian untuk yang sekolah langsung diberi tambahan angka kredit sekali doang ya, jangan tiap tahun kemudian diklaim ijazahnya begitu, ya pada tahun berjalan itu. Nah, ini tabel ini masih keluar agak rumit karena ini mengikuti peraturan yang sudah ada, peraturan pertandingan yang sudah ada. Karena itu ada konversi-konversi, mudah-mudahan di RPP nanti sudah langsung aja. Kalau sangat baik itu 100 berapa, 150, 100 begitu ya. Ini masih ada konversi-konversi sesuai dengan target angka kredit yang saat ini ada untuk JF pertama, Madya Utama, Terampil, Mahir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kami highlight peran dari instansi pembina lebih banyak sebagai human capital business partner untuk learning. Untuk menyiapkan konten-konten, memastikan jabatan-jabatan fungsional mudah mengakses pembelajarannya. Kemudian pejabat fungsional wajib mengembangkan dirinya sendiri. Jadi harus ada self-driven-nya dari pejabat fungsional. Jangan nunggu dipanggil oleh LAN baru belajar, jangan ditunggu 20 CP-nya jatuh tempo baru belajar dan lain-lain. Ya, kita semua wajib belajar setiap hari. Karena itu tadi saya sederhanakan saja job desk kita 4. Clarify ekspektasi, deliver ekspektasi itu, minta feedback sesering mungkin, kemudian belajar terus meningkatkan kemampuan kita agar ekspektasi tadi bisa kita deliver lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dari kemarin. Sesederhana itu sebetulnya intisari dari pengelolaan jabatan fungsional. Konsolidasi 293 JF yang ada, masih ada puluhan di pipeline yang mengusulkan, nanti akan dilakukan dengan sederhana, dikelompokkan saja. Jadi nanti ke depan bahkan pengusulan JF akan lebih sederhana, sepanjang Bapak Ibu instansi teknis bisa merujuk jabatan ini nanti kelompoknya sana Pak gitu. Jadi kalau Bapak create jabatan nomenklatur baru misalnya, Bapak Ibu lah yang harus memasukkan kira-kira dia ke kelompok mana agar learningnya bisa dibantu. Jadi nanti proses perizinan jabatan nomenklatur dan selama ini itu Pak Aba menjadi the most wanted person-nya. Ke depan kita akan berikan keleluasaan kepada kawan-kawan untuk mendefinisikan nomenklatur sesuai kebutuhan organisasinya masing-masing. Tetapi sepanjang jabatan yang Bapak Ibu create bisa dimasukkan ini kelompok fungsionalnya mana. Itu akan kita sederhanakan dalam proses integrasinya. Nah, next kita tentu tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Ada lebih dari 1.000 regulasi yang terkait ASN, yang mengait satu sama lain. Itulah sebabnya saat ini tadi Pak Aba sudah sampaikan, kami sedang mengupayakan tahun ini selesai sebuah PP yang kita sebut PP Manajemen ASN atau Manajemen Pegawai ASN, yang insya Allah kalau ini direstui oleh kawan-kawan semua ya, oleh Yang Maha Kuasa melalui keahlian Bapak Ibu, terutama di kelembagaan nanti, kemudian di Kumham, kemudian di instansi-instansi yang terkait untuk harmonisasinya, insya Allah kalau PP ini selesai Bapak Ibu, ini akan mencabut seluruhnya 11 PP yang terkait dengan ASN, 295 Perpres, 1 Kepres, dan mencabut sebagian 8 PP, 4 Perpres, 3 Kepres, dan 1 Permenpan RB. Mudah-mudahan regulasi kita menjadi lebih sederhana, nggak perlu nanya Pak Aba dulu, ini PP yang mana nih yang ngatur Pak Aba? Ya, Pak Abanya ingat semua karena ikut bikinnya. Kalau Pak Abanya nanti tahu-tahu pindah ke IKN jadi apa begitu gimana? Ya, siapa yang tahu tuh PP-nya tuh, ya? Jadi mudah-mudahan ini menyederhanakan. Syukur-syukur Bapak Ibu, Teknas, kita akan langsung kontennya kita align sehingga undang-undang juga nanti akan support juga agenda reformasi birokrasi terkait dengan transformasi SDM aparatur ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sukseskan tahun ini karena kita menghadapi era yang menuju Indonesia maju bersama-sama. 2024-2045 adalah Indonesia emas yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian juga digitalisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Simpek saat ini lebih dari 621 plus. Di samping Simpek ada lagi nanti sistem absen, sistem learning, sistem ini ya. Perkiraannya lebih dari 1.000 aplikasi terkait dengan SDM di seluruh instansi pemerintah. Saat ini kami dengan BKN sedang merumuskan bisa nggak satu platform saja
sehingga semua kita bisa masuk ke platform itu, sehingga kita bukan hanya hemat uangnya, tetapi bisa lebih berkolaborasi, datanya bisa ditukar, ya, Thailandnya bisa diputar dan lain-lain dalam sebuah platform. Saya kira itu, terima kasih 20 menit lebih sedikit sebenarnya, tapi Pak Abah nggak tegur karena kayaknya ada hal-hal penting yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Alex. Saya kira waktunya pas gitu ya. Pas Pak, waktunya lebih 5 menit lah gitu ya. Karena kalau 5 menit saya ingatkan tadi takut berdampak kepada SKP tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada poin-poin penting disampaikan oleh beliau. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan tugas pejabat fungsional, apalagi hasil penyetaraan. Jadi tidak terkooptasi oleh butir kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting ada kontrak kinerjanya, itulah menjadi kontrak kinerja dari para pejabat fungsional gitu ya. Kemudian yang kedua tadi pola penilaiannya, Bapak Ibu tidak harus menyusun dupak karena ini akan menggunakan pola konversi. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata dapat predikat kinerja sangat baik, maka pengalinya itu 150%. Makanya yang harus dipertahankan itu adalah minimal punya predikat kinerja baik. Karena dia akan mendapatkan tadi pengalinya adalah 100% gitu ya. Itu nanti yang harus dipertahankan. Kemudian perpindahan jabatan, kalau dulu harus 2 tahun menunggu, saat ini Bapak Ibu kalau ada penyederhanaan birokrasi, kemudian ada program strategis nasional, itu boleh kita berikan in passing dan penyetaraan jabatan. Jadi itu masih tidak perlu harus membuat Permenpan yang baru. Perubahan 1 JF ke JF yang lain, tadi sampaikan Pak Deputi juga itu diberikan kemudahan. Saat ini saya jadi perencana, dipindahkan ke Biro SDM, maka kami akan menjadi, Bapak Ibu akan menjadi analis SDM aparatur. Dengan angka kredit, kinerja yang ada saat ini boleh dibawa ke sana. Tahun berikutnya berpindah lagi ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ini sudah mengubah luar biasa gitu ya, dari beberapa hal yang sering kita temui. Terima kasih Pak Deputi, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Deputi SDM. Selanjutnya ada pembicara kedua, ini beliau akan membicarakan tentang konsep peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara kaitan dengan petunjuk pelaksanaan dari Permenpan 1 2023. Nah ini Bapak Ibu sekalian akan menjawab ada 7 mandat di dalam Permenpan 1 yang nanti akan di-cascading oleh BKN. Nanti Pak Haryomo, Pak Deputi PMK akan menyampaikan poin-poin pentingnya. Barangkali ada yang tertinggal, ada tambahan, nanti boleh diberikan usul ya Pak ya, kira-kira seperti apa. Misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, di dalam PP 30 itu belum ada kolom tadi angka kredit untuk konversi misalnya. Ya, nanti tidak ada di dalam Permenpan kita, nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam perbannya BKN termasuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau Pak Deputi untuk sebelum memulai untuk berpantun dulu juga kami persilahkan. Gitu. Silakan Pak. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga ada pantun Pak, nggak siap-siap. Dan tidak wajib hukumnya. Yang saya hormati Pak Alex Deni, Pak Waka, Wakil Kepala BKN, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi, Madya, Pratama, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Untuk materi yang selanjutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abah dan pesan Pak Alex Deni, jadi di tataran teknisnya kami akan menyampaikan rancangan peraturan BKN yang nanti merupakan tindak lanjut dari penetapan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini. Memang kalau kita lihat dari perjalanan regulasinya lanjut, itu banyak sekali perubahan peraturan Menpan maupun peraturan Kepala BKN, bahkan dulu ada namanya peraturan bersama, yang itu akhirnya dengan adanya peraturan Menpan nomor 13 tahun 2019, maka lahirlah Juklak BKN nomor 11 tahun 2022. Dan itu mencabut 150 peraturan BKN yang mengatur tentang jabatan fungsional. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden, adanya Omnibus Law, BKN sudah mencoba
menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan lahirnya Peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi hanya satu peraturan BKN saja yang mengatur tentang jabatan fungsional. Yang lainnya bagaimana? Tentu yang lainnya mengacu kepada peraturan BKN yang lahir pada tahun 2022. Nah, namun demikian Bapak sekalian, ternyata Permenpan nomor 13 tahun 2019 ini saat ini sudah dicabut kembali oleh Pak Alex Denny, Pak Menteri mohon maaf, dengan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Konsekuensinya, tentunya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu juga akan kita rubah, akan kita ganti, menyesuaikan dengan Permenpan yang baru, termasuk dari aspek kepegawaiannya, terutama dari aspek kepegawaiannya. Kalau kita bicara masalah aspek kepegawaian tentang jabatan fungsional, itu pada prinsipnya hanya menyangkut karir. Karir itu ada dua, Pak. Yang pertama kenaikan pangkatnya, yang kedua kenaikan jabatannya. Nah, Permenpan tidak sampai mengatur secara detail bagaimana proses kenaikan pangkat seorang pejabat fungsional. Bagaimana proses pengangkatan dalam jabatan, baik itu melalui 4 cara. Pengangkatan pertama, impassing, kemudian perpindahan, dan yang terakhir promosi. Semuanya diserahkan oleh Pak Aba kepada BKN. Jadi 3 hari saya ikut itu, Pak Aba sudah mengelis kira-kira yang sulit diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BKN. Dan itu sudah menjadi peraturan Menteri. Mau tidak mau, saya sudah lapor ke Pak Kepala, ke Pak Waka, kita siap untuk segera menerbitkan peraturan itu dengan secepatnya. Dan ini adalah timing yang sangat tepat bagi kami untuk memperoleh masukan. Jadi inilah kenapa hari ini Pak Aba, Pak Alex Denny juga menghadir dari BKN karena kami ingin anggap saja ini sebagai semacam uji publik. Meskipun saya tidak akan menyampaikan secara detail rancangan peraturan BKN itu. Memang semuanya belum selesai. Ya, bisa lanjut. Nah, Bapak semuanya tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian Pak Deputi, bahwasannya kita sekarang menuju kepada transformasi tata kelola jabatan fungsional. Transformasi itu suatu perubahan yang kita inginkan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan pengelolaan jabatan fungsional. Pak Alex Denny sudah menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap menghambat karir seorang PNS itu sudah dicoba untuk dilakukan perubahan. Dihilangkanlah butir-butir kegiatan. Kalau angka kredit masih ada, ya karena memang persyaratan naik pangkat dan naik jabatan itu tetap angka kredit. Hanya bagaimana cara memperoleh angka kredit itu tidak serumit, tidak serigid ketika kita masih menggunakan Permenpan 13 tahun 2019. Kita akan melakukan perubahan terutama yang berkaitan dengan bagaimana seorang pejabat fungsional itu memperoleh angka kredit. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi, yaitu dengan mengkonversikan predikat kerja yang dinilai oleh atasan langsung. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Pak Alex Denny beberapa waktu yang lalu. Jabatan fungsional itu karirnya tidak ditentukan oleh atasan langsung, tetapi oleh orang lain yang ditunjuk menjadi tim penilai angka kredit. Bahkan PNS tersebut tidak mengenal siapa sih tim penilai angka kreditnya. Kok bisa mempunyai kewenangan, kekuasaan yang penuh, sehingga ketika dia naik pangkat, ketika diusulkan oleh atasannya, oleh instansinya, tiba-tiba ditolak oleh tim penilai angka kredit karena tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Sementara penilaian kinerjanya masuk kategori predikat amat baik berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tetapi ketika diusulkan untuk penetapan angka kredit, dianggap eviden yang disampaikan itu tidak bisa dinilai sehingga tidak terpenuhilah angka kredit yang dipersyaratkan. Nah, ini menjadi ironis. Sementara kita sudah beralih dari Permenpan 8 ke Permenpan 6, di mana penilaian kinerja itu mendasarkan kepada ekspektasi. Yang disampaikan oleh Pak Alex Denny, hanya ada 4 job desk yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengkonversikan predikat penilaian kinerja menjadi angka kredit. Maka kita sepakat untuk menghilangkan butir-butir kegiatan. Yang tadi kita dengarkan juga, bahkan Permenpan yang sudah lama berpuluh tahun ditetapkan dan sampai sekarang belum dilakukan perubahan, butir-butir kegiatannya masih dipakai dalam kondisi yang sudah berbeda sama sekali. Dan pimpinan akan terbelenggu untuk tidak bisa memberikan
kegiatan yang bisa mengikuti ekspektasi hanya karena harus tunduk kepada butir-butir kegiatan. Nah, ini sudah dirubah. Itu menuju transformasi yang lebih agile. Supaya kita tahu bahwasanya pejabat fungsional yang sekarang komposisinya itu semakin meningkat jumlahnya, itu bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita ingin pola karir JEWS itu menjadi lebih agile. Dia boleh ke vertikal, lebih ke horizontal, maupun lebih ke diagonal. Perpindahan antar jabatan fungsional tadi disampaikan oleh Pak Deputi bisa kemana saja. Sepanjang memang memenuhi persyaratan. Ada beberapa jabatan fungsional yang memang tidak harus bisa diduduki semuanya kalau ada persyaratan khusus terutama berkaitan dengan kualifikasi. Itu ada yang berkaitan dengan profesi. Tetapi sebagian besar ke depan kita ingin itu lebih lincah untuk berpindah. Yang kemudian kita juga membuka ruang perpindahan antar jabatan fungsional ke jabatan non-fungsional. Bahkan di Permenpan itu sudah dilakukan batas-batas sampai kapan seseorang itu berubah dari fungsional ke non-fungsional dan sebagainya melalui perpindahan diagonal. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kepastian karir seorang pejabat fungsional itu membuka ruang seluas-luasnya untuk naik jenjang secara vertikal. Meskipun ada beberapa yang saat ini masih menghambat yang berkaitan dengan formasi. Moga-moga nanti ketika perubahan itu sudah agile, formasi itu sudah, kalaupun dibatasi sudah tidak mengganggu karir seorang PNS untuk berubah. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, seharusnya memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Ini moga-moga nanti bisa terwujud. Dan ini akan kita harapkan bisa dilakukan meskipun tidak harus secara frontal, secara bertahap. Kemudian kita mengharapkan ke depan ada simplifikasi jabatan fungsional. Saya dengar di Kementerian Keuangan yang saat ini ada 24 jabatan fungsional masih dalam proses untuk disimplifikasi menjadi 4 jabatan fungsional. Dasarnya bisa rumpun, klasifikasi maupun urusan pemerintahan. Mungkin Pak Alex di BKN yang sekarang punya 4 bisa saja jadi 1. Sehingga orang itu bisa ditempatkan di mana saja. Kalau di BKN, kalau dia audiman ya di unit-unit yang berkaitan dengan pengawasan. Kalau dia sebagai seorang analis SDM aparatur yang berkaitan dengan pelayanan. Tetapi ketika itu nanti disimplifikasi, semuanya dasarnya adalah ekspektasi atasan, orang bisa berpindah dari jabatan yang satu dalam satu rumpun, antar rumpun, atau dalam satu urusan pemerintahan yang berbeda. Sepanjang memang itu dimungkinkan menurut persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, transformasi itu adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional itu pengembangan kompetensi. Kita tidak menginginkan bahwasannya pejabat fungsional itu hanya kelas 2 dari suatu organisasi. Ya, kita menginginkan pejabat fungsional itu minimal setara. Syukur-syukur dia bisa melebihi pejabat pimpinan tinggi Pratama ataupun yang lainnya. Maka pengembangan kompetensi itu menjadi kewajiban. Nah, mungkin lebih semuanya kita perlu tahu bahwasanya kewajiban pengembangan kompetensi untuk semua pegawai pun sudah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sayangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah itu belum sesuai yang kita harapkan. Sehingga masih terganjal. Meskipun tidak semuanya itu harus dilakukan secara klasikal. Maka terobosan selanjutnya pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui CMP. Ya kucing, kemudian mentoring dan belajar mandiri. Ini yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi. Ya, lanjut. Nah, di peraturan Menpan kepada BKN, yang pertama tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam CF. Kalau dulu masih menggunakan butir-butir kegiatan, saya pikir itu sudah ada tata caranya. Yang ditetapkan baik oleh peraturan Menpan, oleh peraturan BKN maupun oleh instansi pembina. Tetapi ini hal yang baru Bapak semuanya. Sehingga kita perlu mengatur bagaimana sih caranya melakukan
penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional. Dibuka kemungkinan seseorang itu pindah dalam jabatan fungsional yang satu ke yang lainnya. Nah, apakah dia akan membawa kredit yang angka kredit yang diperoleh selama di jabatan utama, dan bagaimana dengan ketika dia sudah dipindah di baru? Nanti akan kita atur di dalam Permenpan. Yang kedua, pemberian angka kredit penyesuaian. Salah satu pengangkatan dalam jabatan fungsional itu adalah impassing, tadi saya sampaikan. Dan itu belum diatur di dalam peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Yang ketiga, penghitungan konversi. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu. Meskipun di peraturan Menpan sudah ada daftar tabel tentang konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Tadi Pak Abbas sudah menyinggung sedikit. Ketika yang bersangkutan itu predikat kerjanya amat baik, maka dia diberikan persentase 150 dikalikan angka kredit yang harus dipenuhi untuk kewajiban angka kredit yang harus dipenuhi dalam jabatan itu. Nah, kami sudah eksersis Pak Alex Denny. Ketika yang bersangkutan itu dinilai oleh atasannya, predikatnya amat baik semua, itu memungkinkan memungkinkan bisa naik pangkat kurang dari 4 tahun. Nah, kalau misalnya 4 tahun saja, itu saya eksersis bahwasanya setiap tahunnya itu minimal baik. Padahal tadi disampaikan oleh beliau, hampir semua PNS itu punya posisinya baik dan amat baik. Jadi ini memungkinkan. Nah, kalau ingin kurang dari 4 tahun, kemudian tidak memungkinkan dia amat baik semua, masih ada kemungkinan. Dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau sebelumnya, itu ada perpaduan antara baik dan amat baik. Dan ini sekali lagi tidak perlu seorang pejabat fungsional itu menghitung. Saya butuh berapa, kemudian apa yang harus saya lakukan, butir-butir kegiatan mana yang nilai angka kreditnya tinggi, sehingga saya fokus untuk kegiatan itu semuanya sudah kita tinggalkan. Maka kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan konversi, meskipun tabelnya ada, dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, jadi sekali lagi angka kredit jabatan fungsional itu harus ada. Ini yang membedakan dengan jabatan yang lain. Kemudian mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara penghitungan angka kredit untuk kumulatif. Ini juga nanti diatur karena tidak ada di Permenpannya. Mekanisme kenaikan pangkatnya juga diatur. Kemudian tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan. Nah, butir kegiatan ini nanti akan kita rubah menjadi ruang lingkup. Jadi kita tidak menginginkan adanya butir kegiatan karena memang tidak diatur di dalam peraturan Menpan ini. Kita akan merubah butir kegiatan itu menjadi ruang lingkup. Kenapa perlu ruang lingkup? Jadi ini menjadi pedoman bagi seorang pejabat fungsional ketika harus menyusun SKP yang diturunkan dari rencana strategis, kemudian Renja, dan yang terakhir adalah PK. Nah, siapa yang menyusun ruang lingkup ini? Nah, dalam konsep kami tentulah melibatkan instansi pembina. Dalam membuat ruang lingkup ini tentu disesuaikan dengan jabatan fungsional yang diduduki. Kemudian yang terakhir tata cara penyusunan angka kredit kumulatif. Nah, ini ada 7 Bapak semuanya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas satu persatu karena waktunya hanya sedikit, tetapi saya ingin menyampaikan yang selama ini barangkali tidak dialami oleh pejabat fungsional ketika menggunakan Permenpan 13, apa yang harus dilakukan atau hak apa yang kira-kira bisa diberikan kepada pejabat fungsional setelah lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Ya, lanjut. Kita tahu pengangkatan jabatan fungsional ada 4. Pengangkatan pertama, kemudian ada namanya impassing atau penyelesaian, ada perpindahan, promosi. 4 ini. Ya, lanjut. Yang pertama, kita bicara tentang pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan ketika seseorang melamar CPNS dengan formasi jabatan fungsional. Ada hal yang ingin kita atur di dalam peraturan kepala BKN kita. Yang melamar jabatan fungsional pada saat itu, dia diterima, diangkat menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS, belum tentu langsung diangkat menduduki jabatan fungsional karena harus ikut dan lulus diklat. Dan faktanya, Pak Alex, sebelum Bapak ke Menpan, faktanya sampai yang bersangkutan itu pensiun tidak pernah diangkat menduduki jabatan fungsional. Padahal melamarnya di awal itu jabatan fungsional. Alasannya apa? Nggak ada anggaran pemerintah untuk mengikutkan diklat.
Dan itu menjadi syarat utama. Maka dihapuslah dengan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Tidak perlu ikut diklat, tetapi dia wajib ikut dan lulus uji kompetensi. Faktanya sama, karena uji kompetensi katanya memerlukan biaya juga. Akhirnya yang bersangkutan, kalaupun bisa diangkat, ketika dia menjadi PNS dengan diangkat jabatan fungsionalnya, itu lebih dari 4 tahun. Sehingga dia mengalami kenaikan pangkat 4 tahun itu bukan sebagai pejabat fungsional, tetapi kenaikan pangkat reguler. Dan ini menyalahi dari filosofi pengangkatan jabatan fungsional. Itu dianggap menghambat. Akhirnya kita hilangkan uji kompetensi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Maka seorang PNS, termasuk yang di Permenpan ini, seorang CPNS yang melamar jabatan fungsional, ketika dia diangkat CPNS hanya diberi waktu 1 tahun untuk masa percobaan. Ketika 1 tahun dia melampaui persyaratan, maka diangkat menjadi PNS. Pada saat diangkat menjadi PNS, diharapkan dengan perubahan ini yang bersangkutan itu diangkat menduduki jabatan fungsional. Kenapa demikian? Karena sekarang tidak ada persyaratan yang menyulitkan bagi PPK langsung mengangkat ke dalam jabatan fungsional. Nggak ada diklat, nggak ada uji kompetensi. Harapannya itu. Sehingga yang bersangkutan di dalam SKCPNS-nya, termasuk yang ada di Permenpan maupun di rancangan perpakat BKN, itu sudah menyebutkan jabatan fungsional yang dilamarnya. Meskipun statusnya bukan sebagai pejabat fungsional. Apa yang membedakan? Kalau di SKCPNS itu hanya menyebutkan jabatan fungsionalnya, tapi belum menyebutkan jenjangnya, maka dianggap dia belum menduduki jabatan fungsional. Itu Pak Abah ya? Kalau tidak salah seperti itu. Nah ini hanya men-trigger supaya PPK itu ketika mengangkat PNS langsung juga diangkat menduduki jabatan fungsional. Bahkan di Permenpan 1 ini juga sudah mencantumkan kelas jabatannya. Nah kelas jabatannya apa? Kelas jabatan fungsional. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika yang bersangkutan itu diangkat fungsional, diangkat PNS, mohon maaf, dia belum diangkat menduduki jabatan fungsional, kita akan bingung dikasih jabatan apa. Kalau tadi pakai Pak, pakai jabatan fungsionalnya, kita masih bingung diberi kelas jabatan berapa. Ya, kemudian kita juga masih bingung, yang bersangkutan ini di jabatan antara ini, dia berhak naik pangkatnya kapan? Sementara melamarnya adalah jabatan fungsional. Maka kita menginginkan Bapak Ibu semuanya untuk pengangkatan ini sekaligus yang bersangkutan ketika diangkat PNS, diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, kita mencoba membuat suatu regulasi ke depannya. Apabila yang bersangkutan itu belum diangkat menduduki jabatan fungsional, tidak lagi bisa diberikan kenaikan pangkat reguler. Ya, karena ini alasan yang men-trigger supaya hak-hak seseorang itu untuk segera diangkat menduduki jabatan fungsional itu dilakukan. Nah, dia bisa naik pangkatnya yang menggunakan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Kalau dulu Pak, dia 4 tahun belum diangkat, naik ke 3B. 8 tahun belum diangkat, naik ke 3C. Akhirnya malah diangkat menjadi kepala seksi. Dan tidak menduduki jabatan fungsional. Ini terus terang sudah merusak filosofi kenapa pejabat fungsional itu tidak disegerakan karirnya untuk menduduki jabatan fungsional. Jadi inilah keinginan kita untuk sampai reguler kan 4 tahun. Masa 4 tahun tidak ada upaya untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kami tidak menginginkan bahwa ini anggapannya PNS yang menduduki jabatan fungsional, yang melamar jabatan fungsional menjadi rugi. Bahkan saya balik, ketika dia tidak diangkat sampai dengan 4 tahun, rugilah pejabat fungsional itu. Kenapa? Dia tidak akan mengalami kenaikan penghasilan. Tunjangan jabatannya masih belum bisa diberikan. Kelas jabatannya juga belum sepenuhnya bisa diberikan. Dan sebagainya. Untuk pemulihan angka kreditnya dengan menggunakan konversi juga belum bisa diterapkan. Jadi ini keinginan kita. Maka Bapak semuanya untuk memastikan itu sekali lagi untuk men-trigger itu ini bukan suatu ancaman, tapi kita harapkan moga-moga dengan regulasi ini pejabat pembina kepegawaian bisa segera mengangkat dalam jabatan fungsional. Lanjut. Yang kedua adalah pengangkatan. Ya, lanjut. Melalui perpindahan. Bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan,
bahwasanya salah satu transformasi pengelolaan JF itu adalah mudahnya berpindah, ya baik dalam satu jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke non fungsional atau sebaliknya dari non fungsional ke jabatan fungsional. Ini akan kita atur meskipun selama ini bisa, tetapi akan kita lebih permudah lagi. Kenapa? Karena memang kemungkinan untuk perpindahan itu sangat besar ketika kita meninggalkan butir-butir kegiatan. Nah, yang kita atur ini adalah masa di dalam Permenpannya adalah tata caranya. Nah, kita tidak ingin pengangkatan dalam jabatan fungsional itu hanya, mohon maaf, hanya sekedar untuk salah satunya memperpanjang PUP, tidak. Tetapi itu menjadi bagian dari rencana pengembangan karir. Maka waktunya harus direncanakan sejauh mungkin. Kita punya PP 11 tentang rencana pengembangan karir dan wajib semua PNS menyusun itu. Apakah dia mau dari awal sampai akhir itu fungsional atau berubah secara diagonal dan sebagainya. Nah, ketika memang ingin berubah secara diagonal, maka kita menginginkan adanya waktu yang mencukupi supaya yang bersangkutan itu dalam merencanakan pengembangan karir berpindah ke jabatan fungsional itu sudah ditetapkan jauh hari. Nah, memang dalam prosesnya itu beda-beda. Untuk yang utama harus sampai ke Presiden dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tentunya ini nanti kami ingin juga memberikan masukan. Apakah seperti ini mungkin dianggap terlalu susah atau bagaimana? Tapi yang pasti ini harus diatur. Kemudian selanjutnya, perolehan ijazah untuk kategori terampilan. Mohon maaf, ini mungkin agak teknis, tapi harus saya sampaikan. Jadi ketika kita berubah dari konvensional, jadi konvensional itu yang masih menggunakan butir-butir kegiatan, menjadi konversi, ini akan ada perubahan dalam penetapan angka kredit. Ya. Jadi kalau dulu kita konvensional, ketika seseorang itu memperoleh ijazah yang lebih tinggi, ijazahnya dari D3 ke S1, maka dia dinilai angka kreditnya insya Allah otomatis bisa ke 3A. Ya, karena kita masih konvensional, ada unsur penunjang, ada unsur utama. Tetapi ketika kita sudah menggunakan integrasi dan konversi nanti, itu tidak serta-merta yang bersangkutan ketika memperoleh ijazah yang lebih tinggi, bisa diberikan naik pangkat sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Karena apa? Hanya dinilai 80% atau 60% dari angka kredit yang seharusnya dia peroleh. Dan itu sangat susah. Apalagi posisinya masih di 2C, kemudian 2C-nya itu masih 2 tahun. Maka ini dimungkinkan ketika dia tidak bisa naik pangkat menggunakan angka kredit karena tidak tercukupi, dia boleh penyusuan ijazah. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini akan mencabut, menganulir peraturan BKN yang sebelumnya, bahwa kenaikan pangkat penyusuan ijazah itu tidak berlaku bagi pejabat fungsional. Sekarang berlaku. Kenapa? Karena dulu tidak berlaku. Yang saya sampaikan tadi, ketika dia memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dia otomatis akan memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Nah, sekarang nggak bisa, maka kita buka peluang. Tetapi kalau misalnya dia posisinya itu sudah katakan di 2D, sudah 3 tahun lebih, dengan penambahan angka kredit karena ada peningkatan pendidikan bisa ke 3A, tidak perlu penyelesaian ijazah. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Pokoknya jangan sampai transformasi itu merugikan karir pejabat fungsional. Kalau perlu kita dorong, kalau bisa dipermudah untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Ini filosofi kita menyusun Permenpan maupun peraturan kepala BKN nanti. Ya, lanjut. Waktunya masih 10 menit, Pak. Yang ketiga adalah penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dilakukan dengan 2 cara. Ketika ada pembentukan jabatan fungsional baru, ya, kemudian ada perubahan ruang lingkup kerja, dan yang terakhir ada kebutuhan strategis yang disampaikan oleh Pak Abad tadi. Itu boleh dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian. Atau yang kedua, di dalam peraturan Menpan yang baru, ketika nanti kebijakan pemerintah akan membuka lagi penyetaraan, maka pengangkatannya masuk kategori penyesuaian. Sampai saat ini sudah selesai penyetaraan. Bahkan terakhir kalau tidak salah itu sampai dengan Mei 2022. Nah, ketika kita nanti misalnya ada kebijakan melakukan penyetaraan lagi dalam rangka pengelolaan jabatan ASN,
pejabat fungsional dimungkinkan untuk melalui pengangkatan. Nanti akan kita atur bagaimana mekanisme perbedaan untuk pengangkatan penyesuaian yang pertama dengan yang kedua. Ya, lanjut. Kemudian promosi, Bapak semuanya, kita akan atur juga. Promosi dalam jabatan itu yang selama ini kita manai fungsional ke non-fungsional itu sebagian besar dikatakan promosi. Ya, tetapi bisa jadi non-fungsional ke fungsional pun promosi. Supaya tidak ada lagi dikotomi atau istilah bahwa non-fungsional itu lebih tinggi daripada fungsional. Maka di Permenpan nomor 1 diatur. Ya, promosi ke dalam jabatan itu ada 2, secara diagonal. Dari fungsional menuju non-fungsional atau non-fungsional menuju fungsional. Yang kedua, kenaikan jenjang, sama-sama di fungsional, baik dalam satu jabatan fungsional atau dalam perpindahan ke jabatan fungsional. Nah, di Permenpan sudah kita atur. Di sini ya semuanya. Sampai saat ini belum ada regulasi pun baik oleh Permenpan, Peraturan Kepala BKN yang menyetarakan antara jabatan JPT, jabatan administrasi dengan jabatan fungsional. Itu sampai sekarang belum ada. Maka kita mencoba untuk membuat regulasi yang ini bisa dipakai untuk penyetaraan. Perpindahan dari jabatan fungsional ke non-fungsional ini diatur. Ya, jadi ketika seseorang itu menduduki jabatan yang paling tinggi di fungsional jenjang utama, dia boleh melamar ke madya atau pratama. Atau nanti bisa sebaliknya. Ya, ketika yang bersangkutan itu sudah menduduki JPT madya atau utama, dia boleh menduduki jabatan fungsional jenjang utama. Dan ini sudah kita atur semuanya. Ada di dalam peraturan Menpan. Nah, kita akan mendeskripsikan lebih teknis bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan tetapi tidak merugikan pejabat fungsional. Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Ini banyak pertanyaan. Saya sudah, mohon maaf Pak Deputi, saya sudah konsultasinya ke Pak Abah aja kemarin. Sudah berkali-kali. Karena begitu ditetapkannya Permen 1 tahun 2023, pertanyaannya itu justru banyak yang ke BKN kalau berkaitannya dengan kenaikan pangkat, Pak. Ya, kenaikan pangkat. Bahkan saya sudah membuat konsep surat untuk Pak Menteri supaya bisa menindaklanjuti ini. Karena di dalam pasal 55, ya pasal 55 di Permenpan 1 itu disebutkan bagi PNS ya yang disetarakan mulai 1 Januari sampai dengan Mei 2022 bisa diberikan kenaikan pangkat reguler ya TMT 1 April 2023 atau 1 Oktober 2023. Maka muncullah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kami yang kemarin disetarakan itu sebelum Januari 2023? Yang belum bisa naik pangkat di 2022. Contoh, mereka yang disetarakan itu sampai 31 Desember 2021. Di surat Menpannya, tanggal 23 Desember 2021, dia diberikan naik pangkat untuk April 2022 dan Oktober 2022. Tetapi banyak yang belum bisa naik pangkat. Kenapa? Karena belum 4 tahun. Karena pemberian kenaikan pangkatnya reguler. Tapi ketika membaca di Permenpan 1 2023, dia menjadi tidak bisa juga untuk diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi menggunakan reguler periode April dan Oktober 2023. Nah, ini saya merah. Nanti kalau Pak Deputi setuju, Pak Abbas setuju, dimungkinkan dia juga bisa naik pangkat untuk tahun ini. Baik April maupun Oktober. Tergantung beda ya Pak ya, tapi ini maka kita merah. Kalau oke, nanti mohon supaya itu bisa disampaikan kepada semua PPK. Karena mohon maaf Pak Deputi, kita punya aturan untuk usul naik pangkat di April 2023 ini paling lambat 20 Februari 2023. Dan ini menunggu kepastian. Kalau itu memangnya diperbolehkan, nanti BKN akan menyurati kepada semua instansi yang memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler April 2023 segera diusulkan sebelum Februari 2020. Ya. Meskipun itu ada debatable, Pak, bukannya Permenpan berlakunya Januari 2023. Tetapi saya sudah konsul juga ke Pak Abah. Tetap bisa diberikan April karena sudah dibunyikan di dalam pasal 55
Nah, bagaimana dengan yang berlaku Juli 2023? Itu minimal untuk konversi angka kredit dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Sehingga hemat kami, nanti kalau disetujui, untuk kenaikan pangkat April 2024, maka angka kreditnya harus sudah menggunakan konversi. Kenapa? Karena integrasi ke konversi itu terakhir 31 Desember tahun 2023 menurut Permenpan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini banyak pertanyaan juga. Hal ini tidak berlaku bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jenjang fungsional. Betul Pak Abaya? Jadi contohnya begini, ketika dia sudah disetarakan, kemudian dia menduduki jabatan fungsional, dia pernah dinaikkan pangkat menggunakan pejabat fungsional itu, maka dia tidak bisa lagi dinaikkan pangkat menggunakan reguler. Ya ini jadi satu saja sekali. Mana yang menguntungkan? Mengenai menguntungkan. Ketika dia menggunakan fungsional, tidak perlu menunggu 4 tahun, berikan fungsional. Tetapi kalau menggunakan fungsional, 4 tahun nggak bisa. Karena angka kreditnya nggak terpenuhi, gunakanlah yang reguler. Dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler. Lanjut Pak. Nah, nanti Pak Deputi, kita ingin melakukan digitalisasi terhadap tata cara penyelesaian angka kredit. Ya, karena ini memang perintah dari Pak Menteri untuk menuju ke konversi, Bapak semuanya, ini harus ada jembatannya, bridging-nya itu di integritas. Posisi saat ini, jabatan fungsional itu, pola penilaian angka kreditnya itu ada 3. Ya, ada yang konvensional, integrasi, yang terakhir kita menuju ke konversi. Nah, kita sudah melakukan beberapa exercise, maka sebelum dia, untuk yang konvensional, sebelum dia ke konversi harus integrasi dulu. Integrasi, mohon maaf, bukan integritas. Integrasi dulu. Terakhir 31 Desember 2023. Tapi bagi yang sekarang JF-nya sudah menggunakan konversi, sebetulnya bisa langsung dipakai menggunakan predikat kerja ke dalam konversi ke dalam angka kredit. Tapi kita tunggu. Di dalam Permenpannya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2023. Kami mohon kepada instansi pembina untuk segera melakukan perpindahan pola angka kredit konvensional ke integrasi sebelum 31 Desember 2023. Sehingga nanti 1 Januari 2024 semua jabatan fungsional sudah menggunakan penilaian angka kredit dengan cara konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir Pak Alex Dini. Tadi Bapak menyampaikan ada PR yang dari Pak Alex Dini yang ingin sampaikan adanya peraturan pemerintah tentang tadi manajemen ASN ya Pak. Kalau bisa saya nitip Pak. Kalau itu bisa. Karena itu amanat di dalam Undang-Undang ASN. Kenapa sampai sekarang permasalahan kenaikan pangkat, permasalahan kenaikan jabatan untuk pejabat fungsional itu selalu rumit. Ada orang Jawa bilang itu mengsele Pak. Pangkat dengan jabatan itu nggak cocok. Terutama dosen-dosen. Karena sistem kenaikan pangkat kita masih menggunakan yang saat ini. Ada dari juru sampai dengan pembina. Masih menggunakan golongan ruang. Yang tidak berbasis pada jabatan. Enggak ada hubungan pangkat dengan jabatan. Sehingga bisa terjadi atasan langsung itu pangkatnya lebih rendah daripada bawahan. Ini bisa terjadi Pak. Ketika bawahnya hanya eselon 4, dia S1 3D, sementara bawahnya itu, atasannya S1 3D, bawahnya itu pelaksana, tapi dia punya S2. Bisa sampai 4A. Kalau dia dipindah. Kalau nggak dipindah, dia nggak bisa naik pangkat. Karena salah satu kenaikan pangkat reguler itu tidak boleh melampaui pangkat atasan Pak. Padahal dia kinerjanya bagus. Padahal atasannya biasa-biasa saja. Ketika diusulkan BPKN, regulasinya yang tidak memperbolehkan. Sarannya apa? Dipindah. Tetapi ketika kita sudah menerapkan pangkat itu berbasis jabatan, maka tidak ada lagi nanti kenaikan pangkat fungsional itu susah. Mau menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi, belum bisa. Pangkatnya belum terpenuhi. Sementara penilaian kinerjanya itu memungkinkan dia sampai pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika itu melekat, pangkat itu melekat pada jabatan, kemanapun dia dipindah, maka pangkat itu mengikuti. Jadi ini kalau misalnya ini tidak harus dalam bentuk satu peraturan pemerintah, bisa saja itu dimasukkan di dalam salah satu bab atau apapun yang ada di dalam PP yang ingin Pak Deputi nanti tetapkan. Itu susun.
Jadi itu mungkin Pak Aba yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami tidak akan menyampaikan secara rigid. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama perubahan kita juga akan lahir. Sehingga untuk proses kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam jabatan, kemudian cara pengintegrasian itu sudah bisa dilakukan dengan cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Deputi. Jadi waktunya pas, jadi 20 menit kurang 1 menit, Pak. Kalau 1 menit mau diisi pantun silakan. Enggak usah. Maksa pantun. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Deputi sudah menyampaikan terkait dengan teknisnya, termasuk tadi persoalan kenaikan pangkat. Ya, tadi ada yang tadi diskusi kami dengan Pak Deputi juga dengan Pak Alek, bagaimana teman-teman tadi kenapa kita menentukan tanggal itu? Tanggal itu adalah menentukan bagi teman-teman yang memang dia terakhir melakukan proses penyetaraan jabatan. Jadi yang belakang pun sepanjang dia belum pernah naik pangkat dan naik pangkat reguler, ya itu tetap kita perbolehkan di posisi April dan Oktober 2023. Bagi yang mau naik pangkat silakan tepuk tangan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi banyak hal yang sudah disampaikan. Nanti kita akan akhiri di pukul 11.30 karena memang posisinya hari Jumat dan kami sudah menyiapkan ya tadi beberapa aplikasi termasuk juga buku. Nah, yang Bapak Ibu bisa download. Kemudian di chatbot si Pandai juga bisa. Kemudian juga ada beberapa tadi kontak person bagi teman-teman yang akan konsultasi. Tapi bagi teman-teman yang ada di sini, kami berikan kesempatan tadi atas izin Pak Deputi, Pak Yomo dan Pak Alek, bisa 3 orang untuk bisa menyampaikan aspirasinya, gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, di dalam jabatan fungsional ini ada ide Bapak Ibu untuk berpindah itu berdasarkan aspirasi Bapak Ibu ingin ke jabatan fungsional apa, gitu ya. Itu termasuk yang kita atur di dalam Permenpan 1 2023. Jadi bukan semata-mata penugasan, tapi aspirasi seseorang untuk duduk di dalam jabatan fungsional lain karena dia merasa mampu, punya kompetensi dan sebagainya, itu kita uji dia bisa pindah ke jabatan fungsional yang lain. Ya. Jadi dari pemerintah daerah mungkin bisa 1 orang tengah ya, ada dari mewakili Jawa Barat. Dari sebelah kanan ada. Silakan yang ujung ya. Bapak dari KL atau dari KL ya. Dari Pemda, dari sebelah kiri silakan Bapak ya yang ujung. Dari KL atau dari Pemda, Pak? Oh, dari KL ya. Oke, kita beri kesempatan dulu yang tengah dari perwakilan daerah Provinsi Jawa Barat. Mohon teman-teman bisa diberikan di sini yang tengah. Pak Teten ya. Silakan, mangga Pak Teten. Ini coba tolong dibantu mic-nya. Belum hidup. Ya. Ini maju Pak Teten, maju deh. Ya. Iya. Jangan teriak-teriak Pak, Bapak kan belum makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Deputi, Pak Asde, Pak Aba, dan Bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga maupun pemerintah provinsi. Soalnya ini terkait dengan interoperabilitas antara Permenpan 89 dengan Permenpan yang lain, Pak. Ada kasuistik ketika kita berbicara mengenai masalah jabatan fungsional. Kami menemukan, Pak, ketika ada ekspektasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dari atasannya. Kemudian bagaimana ekspektasi itu ada semacam guidance, Pak, yang kami pengenkan ada semacam guidance karena misalnya saya di perangkat daerah di biro organisasi,
atau di dinas yang lain. Ketika kita bisa melakukan ekspektasinya seperti A, kemudian di sini ekspektasinya seperti B, ini akan berpengaruh juga Pak terhadap pola karir teman-teman jabatan fungsional. Ini kerasa banget ketika kami melakukan penurunan daripada visi misi, baik itu dari visi misi, strategi, ultimate outcome sampai dengan output yang diturunkan Pak. Ada perangkat daerah yang memang betul-betul pegangnya ultimate outcome. Dan ada perangkat daerah ternyata hanya levelnya immediate bahkan juga sampai dengan output. Nah ini akan bermasalah juga Pak terhadap pola karir jabatan-jabatan fungsional. Nah teman-teman ini kalau dia misalnya di leveling perangkat daerah ini hanya mengampu ke output aja, bahkan ada Pak di perangkat daerah kami hanya pengampunya output, misalnya terdesiminasikannya atau tersosialisasikannya, apakah itu layak menjadi perangkat daerah? Berarti jafung-jafung di bawahnya juga dia akan supportnya hanya ke output gitu kan. Sedih Pak. Nah ini yang mungkin harus ada penyeragaman atau bukan, mohon maaf kami tidak suka dengan kata penyeragaman, tetapi guidance bahwa kalau kepala perangkat daerahnya ini pemegang urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang 23 atau juga regulasi yang lainnya, bahwa ini levelingnya harus ini, bahwa jafungnya seperti ini. Nah jadi itu dulu Pak yang harus mungkin sebagai bahan masukan dari kami. Terima kasih Pak Deputi Hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teten. Nanti sekaligus saja Pak ya tanggapinya ya. Untuk Pak Yomo dan Pak Alex. Silakan yang di sebelah kanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nurholis dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Desa PDTT. Izin bertanya Pak, terkait dengan perpindahan jabatan fungsional. Nah, selama ini kendala di kami ketika seseorang akan pindah di jabatan fungsional, baik itu jabatan fungsional satu ke yang lain, kendalanya lah di formasi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Alex bahwa nantinya itu ada keleluasaan perpindahan jabatan fungsional. Nah, tadi disampaikan juga contoh misalnya ada seseorang yang jabatan fungsionalnya ketika awal penyertaan birokrasi ditempatkan pada unit kerja yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Nah, kalau dulu memang itu terkendala pada angka kredit karena dia tidak bisa mengumpul angka kredit karena tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Artinya nantinya jabatan fungsional tertentu, misalnya dia ada di Biro Kepegawaian, sedangkan dia misalnya jabatan fungsionalnya misalnya Peranata Humas misalnya, yang notabene nantinya berdasarkan kinerja yang diamanatkan oleh atasannya berdasarkan ekspektasi, itu kan nanti kalau di pegawaian mungkin jarang yang ekspektasi pimpinan jarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan, Pak. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat fungsional tersebut kemudian tidak dipindah atau apa, itu nantinya kan tugasnya mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian. Sementara yang kehumasannya mungkin tidak banyaklah dikerjakan di situ. Nah, ketika yang bersangkutan atau jabatan fungsional tersebut akan naik jenjang, itu kan nanti ada uji kompetensi, Pak ya. Nah, di dalam uji kompetensi berarti nanti oleh yang menyelenggarakan oleh instansi pembina pastinya akan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keperanata humasan, Pak, bukan tentang kepegawaian. Nah, hal seperti ini nanti seperti apa, Pak, pengaturannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Nurholis. Nanti ditanggapi oleh kedua narasumber ya. Terima kasih. Yang di sebelah kiri silakan. Ini Pak sudah di sebelah Bapak. Terima kasih Bapak. Saya Warjianto dari
Kementerian Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Kami dari Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih akhirnya Permenpan nomor 1 ini bisa ditetapkan, karena ini Permenpan yang kami tunggu Pak. Sampaikan bahwa Kementerian Keuangan menjadi piloting untuk konsolidasi jabatan fungsional. Dan kami terima kasih juga bahwa difasilitasi secara simultan ketika Permenpan ini disusun, konsep konsolidasi juga secara paralel kami susun apa-apa. Jadi kami terima kasih sekali. Nah, menyangkut pertanyaan dari penanya 1, penanya 2 tentang bagaimana apabila butir kegiatan tidak ada, semua tergantung ekspektasi atasan. Kami di Kementerian Keuangan ini sharing Pak, punya pemikiran begini Pak, tanpa membatasi ekspektasi dari seorang atasan kepada bawahnya yaitu jabatan fungsional, kami mengusulkan ada IKU atau IKI istilah, IKI mandatori yang misalkan kalau kami punya Javong analis anggaran, umumnya ditempatkan di Biro Keuangan. Jadi nanti dia punya tiga IKI, indikator kinerja individu yang memang mengerjakan sebagai analis anggaran. Selebihnya ekspektasi dari pimpinan yang lain masih tertampung tanpa dibatasi itu. Jadi kami mengusulkan ada IKI mandatori. Soal jumlahnya berapa yang mandatori itu masih bisa didiskusikan. Samping itu Pak, kami juga sedang menyusun semacam petunjuk teknis gitu ya untuk konsolidasi itu, bahwa nanti seorang pejabat fungsional ketika hanya menggunakan SKP sebagai penentu kinerja dia, kita berikan koridor. Sekali lagi tidak bermaksud membatasi ekspektasi atasan. Koridor seorang analis keuangan negara, wilayah kerjanya di sini, yaitu di tentang keuangan negara. Nanti atasan memberikan penugasan tambahan, misalkan ada perencanaan di dalamnya, silahkan. Tapi tadi IKU mandatorinya masih ada. Itu yang pertama Pak, usulan dari kami. Nah, pertanyaan dari kami adalah ketika Permenpan 1 ini dinyatakan mulai berlaku 1 Juli 2023, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah tahun 2022 kemarin melakukan penyederhanaan birokrasi Pak di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi kami simplifikasi dari 16 eselon 3 kita kurangi dan 66 kalau nggak salah 66 eselon 4-nya. Dan itu sudah disetujui oleh Kemenpan RB dari Deputi Kelembagaan dan sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Organisasi dan Tata Kerja. Nah, pertanyaan kami, saat ini kami sedang siap-siap untuk mengusulkan penyetaraan Pak, pengalian dari eselon 3 ke CF ahli madya, eselon 4 ke ahli utama. Tapi ada di Permenpan 1 itu mulai berlaku 1 Juli. Nah, pertanyaan kami, boleh enggak? Karena ini sudah kami mulai penataan organisasinya sejak tahun kemarin Pak. Dan ini menjadi KPI bahwa penyetaraan itu akan diselenggarakan pada triwulan 1 tahun 2023 ini Pak. Jadi apakah pemberlakuan Permenpan 1 yang 1 Juli itu tidak termasuk untuk yang penyetaraan jabatan, proses penyetaraan jabatan tersebut. Demikian Bapak pertanyaan kami. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari 3 penanya tadi, mungkin secara umum Pak Deputi barangkali ada tanggapan dulu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Teten. Apa sih guidelines dari ekspektasi ya? Guidelines dari ekspektasi tentu saja kinerja, target kinerja organisasi. Jadi misalnya saya, Pak Menpan ada ekspektasi dari Bapak Presiden 1, 2, 3, 4.
Lalu Pak Menpan bilang ke saya, Pak Alex, saya diminta Presiden melakukan 1, 2, 3. Ekspektasi saya adalah Deputi SDM Aparatur melakukan 1, 2, 3. Karena kinerja saya harus mendukung kinerjanya Pak Menteri, kinerja Pak Menteri harus mendukung apa yang menjadi target dari Bapak Presiden. Nah, karena saya diberikan ekspektasi oleh Pak Menteri, saya ngomong sama Pak Aba, Pak Aba, saya punya target ini yang harus saya deliver ke Pak Menteri, karena itu saya kasih Pak Aba target bla bla bla. Itulah guidelines untuk cascading-nya, Pak. Jadi bukan predefine seperti dulu yang kita kenal. Bisa jadi Pak Menteri ketemu Pak Presiden lagi, dikasih tugas tambahan. Ya, beresin ini, kementerian ini misalnya ya. Lalu Pak Menteri ngumpulin kita. Saya berharap ini deputi bantu menyelesaikan ini. Ada ekspektasi baru dari Pak Menteri. Tapi guidelines-nya adalah harus untuk memenangkan organisasi. Bukan ekspektasi pribadi untuk memenangkan diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya Pak Menteri akan dinilai oleh Bapak Presiden. Saya akan dinilai oleh Pak Menteri, Pak Aba akan dinilai oleh saya. Jadi nggak mungkin saya kasih ekspektasi Pak Aba ke kiri pada saat saya diminta oleh Pak Menteri ke kanan. Yang rugi akan saya sendiri kan. Saya diminta Pak Menteri ke kanan, Pak Aba saya suruh ke kiri gitu. Nah itulah guidelines Pak dalam cascading. Itulah sebabnya kenapa dialog itu harus sering dilakukan. Di dalam Permen 46, ya dialog itu harus frequent, harus sering dilakukan. Agar nggak keburu melenceng ekspektasinya. Nah, kita tidak bisa menyamakan. Misalnya, bisa nggak sesama sekda KPI-nya disamain aja? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kita sebaiknya tidak mengatur serigid itu. Kita memberikan kesempatan kepada sekda untuk menerjemahkan visi dari bupati atau gubernur, apa yang mesti dicapai dan apa yang mesti disupport. Dialog antara sekda dengan kepala daerah. Kemudian sekda dengan kepala bironya dialog. Bagaimana mendeliver ekspektasi itu. Nah inilah keleluasaan yang kita berikan. Tapi memang saat ini kinerja organisasi kita belum define dengan baik. Itulah dengan Pak Erwan, Prof. Erwan, kami ingin ada guidelines tentang penetapan kinerja organisasi. Sehingga nanti jangan sampai tim saya menang semua, padahal organisasinya kalah begitu. Nah sebentar lagi akan kita keluarkan SE, pedoman distribusi kinerja individu terkait dengan kinerja organisasinya. Kalau organisasinya istimewa, maka berapa persen orang di dalam tim boleh disebut istimewa. Kalau kinerja organisasinya baik-baik saja, berapa persen orangnya boleh istimewa, berapa persen orangnya kinerjanya baik. Kalau sekarang nggak ada ikatannya. Mau kinerja organisasinya rendah, mau tinggi, orangnya baik-baik saja semua begitu ya. Jadi itu guidelines-nya Pak Teten. Kita tidak akan menulis secara rigid, tetapi dialog karena dia dynamic. Dia dynamic. Bisa jadi sekarang isunya inflasi, 3 bulan lagi isunya stunting. Itu dynamic itu yang dijawab oleh Permenpan ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena kalau kita predefine, nanti kita akan terikat dengan paper yang kita buat di awal tahun, padahal kebutuhan organisasinya di tengah tahun barangkali berbeda. Kemudian terkait formasi, Pak. Ini juga sedang diskusi yang hangat dalam RPP yang kita rumuskan. Apakah orang naik jabatan dari ahli muda ke madya itu harus create formasi baru atau tidak? Padahal kan orangnya nggak nambah, keahliannya yang meningkat. Ke depan kita akan temukan solusi, apa perlu izin lagi formasi? Ini kan masalah orangnya tambah pinter aja, tambah ahli aja gitu. Orangnya kan nggak nambah gitu. Nah ini insya Allah nanti di PP itu akan lebih clear Pak. Tapi saat ini kita memang ada ikatan-ikatan yang tadi saya sampaikan, Permen ternyata terikat dengan beberapa PP di atasnya, bicara formasi, standar kompetensi jabatan, ya uji kom dan lain-lain. Insya Allah di PP yang tadi saya cerita itu akan kita sederhanakan lagi. Pak Manto, Kementerian Keuangan terima kasih juga sudah memberikan inspirasi kepada kami memulai lebih dulu ya melakukan penyederhanaan JF yang tadinya 27 kalau nggak salah tinggal 4 ya Pak ya. Ini sangat baik, contoh yang sangat baik dari Kementerian Keuangan. Tadi Pak, apakah perlu ada mandatory KPI? Kami saat ini belum merasa perlu melakukan itu Pak. Karena sekali lagi spiritnya adalah organisasi itu unik. Dan setiap pimpinan punya ekspektasi terhadap organisasi masing-masing. Karena itu yang harus dilakukan adalah menerjemahkan ekspektasi pimpinan ke saya ke tim saya ke bawahnya lagi agar ini align Pak.
Ya, sementara ini kami belum merasa perlu menyeragamkan. Karena begitu kita buat keseragaman KPI, nanti kita kebelenggu lagi di seragamannya KPI itu. Bisa jadi prioritas masing-masing instansi berbeda. Karena nanti pasti menyangkut bobotnya gede nggak yang mandatori itu. Nah, kalau bobotnya gede, ya udah saya fokus di sini aja dong. Nanti akan begitu lagi Pak ceritanya Pak Manto. Terima kasih Pak Abah. Baik, makasih Pak Deputi. Nanti ditambahkan oleh Pak Yomo, Pak Deputi PMK. Baik, persilakan Pak Deputi. Baik Pak, saya hanya menanggapi yang berkaitan dengan formasi tadi ya, meskipun disampaikan oleh Pak Deputi bahwa itu masih menjadi subjek forecast ya. Cuma ini menjadi pengalaman kita aja Pak Deputi barangkali ya. Ada beberapa jabatan fungsional memang di open betul formasinya ya. Contoh dosen ya kalau nggak salah ya Pak ya. Dosen itu orang untuk menjadi guru besar itu nggak perlu menghitung formasinya berapa. Sepanjang dia memang memenuhi syarat, ya kemudian dia memang bisa diangkat menjadi guru besar, ya sudah diangkat saja menjadi guru besar. Tidak hitung formasi, tapi untuk jabatan yang lain masih ada seperti itu. Maka apakah memang ini ada karakteristik tersendiri, mana jabatan yang perlu formasi atau tidak, ini merupakan salah satu yang perlu kita diskusikan. Hanya memang secara logika ketika kita sudah meninggalkan butir-butir kegiatan, tentu apakah masih relevan formasi itu, ini juga menjadi hal yang perlu kita diskusikan kembali. Jangan sampai sekali lagi menghambat karir seorang PNS, sebetulnya itu di luar kemampuan PNS. Dia memenuhi persyaratan, saya nggak bisa gara-gara tadi Pak Alex sampaikan regulasinya nggak boleh, harus ada ini yang ke depan akan kita coba pikirkan kembali. Itu Pak Abah. Oke, baik Pak Deputi, Pak Alex, Pak Yomo, saya kira tadi dari 3 nanya tadi kaitan beberapa poin penting juga barangkali ya teman-teman kaitan dengan cascading tadi Pak Teten sedang dibuat SE-nya nanti akan ada keseragaman. Karena kalau kemarin kan predefined itu dia terkunci karena dia di jenjang itu dia melakukan itu aja kan gitu ya. Nanti nggak ada. Termasuk tadi Pak Warji nanti nggak ada lagi tugas tambahan Pak. Apa yang menjadi kontrak kinerja itu jadi tugas pokok yang harus diselesaikan menjadi ekspektasi atasan. Jadi di sini kita tidak mengenal lagi tugas tambahan. Yang kita kenal itu Bapak Ibu akan tambahan nilai ketika sekolah dapat S1, S2, S3 maka akan diberikan untuk kenaikan pangkat angka kredit kumulatif. Gitu ya. Kemudian butir kegiatan tadi saya kira kita lebih kepada ruang lingkup, tapi ruang lingkup itu harus relevan dengan jabatan dan tugas fungsi organisasinya. Ya, jadi tidak boleh juga jauh kecuali ada penugasan-penugasan khusus yang merupakan tadi ekspektasi atasannya. Nah, ini barangkali Pak Deputi tadi kaitan dengan usulan penyederhanaan birokrasi itu 1 Juli 2023, tapi kalau yang tadi karena ada penyederhanaan birokrasi, boleh Pak nanti dari Kementerian Keuangan diusulkan saja, masa transisi yang kita lakukan itu lebih cenderung kepada sistem penilaian. Karena ada masa transisi ke dalam sistem tadi penilaian yang kepada predikat kinerja. Jadi Bapak silakan diusulkan, dan kalau untuk penyetaraan jabatan kita tidak melihat lagi formasinya. Karena dianggap formasinya itu adalah menggantikan formasi jabatan eselon 3-4-nya yang memang dia terkena penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi syaratnya Bapak Ibu sekalian termasuk ada program strategis nasional misalnya di tempat Bapak Ibu yang menyebabkan orang itu harus ke jabatan fungsional, itu hanya dengan persetujuan Menteri Pan-RB itu sudah bisa dia dialihkan atau dilantik ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Permen Pan 1 2023 itu bisa memberikan pencerahan, memberikan arah baru terhadap tata kelola jabatan fungsional, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengungkit kinerja bagi para pejabat fungsional, termasuk menjadikan pejabat fungsional inti dari kinerja sebuah organisasi. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir meluangkan waktu, dan mohon nanti kalau ada yang perlu didiskusikan nanti mohon bisa disampaikan kepada kami karena memang ini butuh penjelasan-penjelasan yang lebih luas ya terhadap substansi yang ada di dalam pasal ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup kegiatan kita pagi sampai siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada moderator beserta seluruh narasumber yang hadir di acara ini. Dan secara khusus kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pan-RB yang sebetulnya juga masih mengikuti kegiatan melalui YouTube channel Kementerian Pan-RB. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir melalui Zoom dan juga mengikuti melalui YouTube, kami secara senang dan mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin diperjelas sesuai dengan informasi yang telah kami berikan, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak yang telah tertera. Materi untuk hari ini dapat Bapak Ibu akses melalui website Kementerian Pan-RB di alamat www.menpan.go.id dan di sana akan ada link untuk Bapak Ibu mengunduh seluruh materi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.